Selamat pagi semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah Teknologi Protein, kuliah yang ke-11. Baik, akan saya buka slide-nya terlebih dahulu. Kuliah yang ke-11, sebentar. Kita ke bagian pemurnian protein setelah kita mendeteksi, kemudian melihat protein di alam, kemudian belajar tentang protein rekombinan. Saatnya kalau kita sudah menghasilkan protein, bagaimana kita memurnikannya. Protein murni itu bisa murni secara identitas atau murni secara molekuler. Murni secara identitas berarti teridentifikasi tunggal, tidak ada protein yang lain. Sedangkan protein murni secara molekuler dilihat dari pH-nya, konsentrasi proteinnya. Contoh protein insulin dapat ditemukan dalam bentuk monomer, dimer, dan heksamer yang masing-masing mempunyai efektivitas yang berbeda-beda. Suatu protein insulin mungkin murni secara identitas, tetapi secara molekuler mungkin belum, karena bentuk yang berbeda-beda. Kemurnian protein dapat diketahui melalui pendekatan biokimia dan biofisika, bisa dari elektroforesis, kromatografi, spektrometri, dan spektrofotometri. Kita lihat kalau kita mungkin sudah pernah belajar di biokimia, ada yang namanya kromatografi. Teknik pemisahan campuran berdasarkan pada kelarutan dan interaksinya dengan suatu fase protein cair gerak, dan fase resin atau padatan, fase diam. Fase pendukung berupa kromatografi lapis tipis, thin layer kromatografi, lembarannya seperti kertas atau plat berlapis serin. Ada kromatografi cair, protein bermigrasi dengan cara difusi atau berupa butiran resin yang diisikan dalam kolom di mana biomolekul berimigrasi dengan cara elusi dengan cairan atau larutan. Kita akan lihat lebih lanjut. Liquid kromatografi saat ini dengan perkembangan teknologi sudah ada bermacam-macam. Nanti coba dilihat-lihat tekniknya. Ada liquid kromatografi klasik atau CLC mengandalkan gaya gravitasi, liquid kromatografi kinerja cepat atau fast performance liquid chromatography FPLC menggunakan bantuan pompa air, dan liquid kromatografi kinerja tinggi, high performance liquid chromatography atau disebut HPLC. Sekarang yang banyak digunakan adalah di HPLC, kalau teknologi-teknologi baru ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya, kalau ada protein dilewatkan, di sini ada resin, nanti si protein akan bergerak sesuai dengan berat molekulnya. Kemudian kita tampung satu persatu. Ini kita memperkirakan, oh kemungkinan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Kita lihat satu persatu dari tempat penampungan tersebut. Kita identifikasi apa yang ada di sini, apa yang ada di sini. Ya. HPLC lebih banyak digunakan dalam analisis karena menggunakan pelarut organik atau pelarut dengan konsentrasi ion rendah, dan resin dalam kolom HPLC biasanya bersifat inert.
Resin kolom HPLC menggunakan bahan keras seperti silika karena kecepatan aliran larutan dan tekanan yang tinggi. Ini yang klasik liquid chromatography, jadi mengandalkan gravitasi, kita tunggu tetes demi tetes, dan kadang kita bisa melewati overnight menampung ini ya. Jadi alatnya biasanya ada alat yang bisa bergerak, gitu. Tapi harus perhatian kadang alatnya macet, lowber gitu ya. Ini biasanya setiap berapa menit bergerak, ditambah ke sini, setiap menit bergerak. Akhirnya kita bisa melihat nanti protein-protein apa saja yang ada di tabung-tabung ini. Ini tadi yang fast performance liquid chromatography mengeksploitasi karakteristik permukaan molekul protein yang meliputi ukuran, muatan, hidrofobisitas, dan interaksi spesifik. Alatnya seperti ini ya, nanti kalau tahu tabung-tabung apa, ini kalau di lab, oh ini HPLC atau LC yang lain. LC berdasarkan ukuran sangat baik untuk pemurnian akhir. LC berdasarkan interaksi spesifik klasik digunakan pada pemurnian awal, terutama untuk protein rekombinan. Ingat protein rekombinan. LC berdasarkan muatan dan hidrofobisitas baik digunakan untuk protein yang diisolasi dari alam karena mengandung banyak protein non-target. Ukuran kolom dalam pemurnian tergantung pada karakteristik protein yang dieksploitasi. Pemurnian protein berdasarkan ini ya, tadi ukuran, muatan, hidrofobisitas, interaksi spesifik. Ini berdasarkan ukuran, jadi lewat dulu berdasarkan ukuran masing-masing, tadi ditampung ya dari besar, kecil. Kemudian berdasarkan muatan diikat berdasarkan ini misalnya yang ada di sini, yang muatannya negatif akan tertinggal di sini karena ini bersifat positif. Atau berdasarkan hidrofobisitas, ini C dan D, atau berdasarkan interaksi spesifik, misalnya di sini diberi antibodi. Maka kalau di sini ada antibodinya, maka protein yang spesifik terhadap antibodi akan diikat ke sini. Yang lain dicuci. Protein yang dimurnikan berinteraksi dengan gugus aktif pada resin ya, tadi penjelasannya ini pemurnian berdasarkan ukuran. Resin bersifat pasif. Fungsi resin adalah menghambat migrasi protein dalam kolom berdasarkan ukurannya, sehingga disarankan ukurannya panjang. Jadi resin itu yang ada di dalam kolom itu. Kemudian kalau ini ukurannya panjang, maka separasinya antara molekul protein yang satu dengan yang lain akan lebih baik. Semakin banyak panjang jaraknya. Resin yang digunakan memiliki pori dan ukuran tertentu. Protein kecil akan masuk ke butiran resin dan tertahan, sedangkan yang lebih besar berlalu tanpa ditahan. Protein ukuran besar akan terelusi dalam kolom lebih awal daripada ukuran kecil. Jadi ini gambaran yang keluar ya, dari kolom tadi, ditampung di dalam tabung. Ini tadi ya, mungkin tabungnya di sini dia bisa menampung protein ini, tabungnya di sini dia menampung protein ini. Jadi semakin lama semakin kecil. Pemurnian berdasarkan muatan. Muatan protein berubah-ubah berdasarkan pH larutan dan komposisi asam amino penyusunnya. Semakin jauh isoelectric point, maka karakteristik asam atau bahasanya semakin kuat. Saat bermuatan negatif, protein bersifat sebagai anion, sedangkan pada saat bermuatan positif sebagai kation. Untuk mengikatnya, maka resin harus bermuatan yang berlawanan. Nanti ada macam-macam sebagai penukar anion, penukar kation, atau muatan campur. Ini kalau Anda mendengar tentang kalau dalam pemurnian protein ada menggunakan DAE, menggunakan ENX, itu karena jenis untuk mengikat gugus
protein yang mana. Jadi berdasarkan muatannya. Kemudian pemurnian berdasarkan hidrofobisitas. Ya, masih ingat apa hidrofobik, yang suka air dan tidak suka air, itu digunakan dalam resin ini. Kemudian interaksi spesifik, tadi saya berikan contohnya antibodi dengan antigennya, itu ikatannya sangat spesifik, sangat kuat, maka protein yang lain akan lewat, sedangkan yang itu tertinggal. Nah, yang tertinggal ini berarti proteinnya sudah murni, yang lain sudah pergi. Contoh interaksi natural adalah protein A dari dinding sel Staphylococcus aureus dengan immunoglobulin untuk memurnikan antibodi, misalnya. Kalau membuat antibodi. Kemudian masih ingat rekayasa genetika, kita menggunakan his-tag di dalam proteinnya supaya bisa diikat. Tadi kita mengikat his-nya supaya protein itu protein yang kita maksud terikat di situ. Ini histidin dengan atom nikel diikatkan pada suatu resin kromatografi afinitas. Jadi bisa terikat di resinnya. Begitu tentang gambaran bagaimana memurnikan protein setelah kita misalnya mengisolasinya dari alam atau membuat protein rekombinan, kemudian protein yang kita targetkan kita murnikan. Demikian kuliah yang ke-11 dari teknologi protein. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.